Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini, insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-8, Pak ya, dari Arba'in Nawawi. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi sebagai rumusan di dalam ibadah, dalam bersikap, dalam muamalah dan lain-lain. Hadis yang ke-8 ini adalah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, kita tahu bahwasanya beliau adalah ulama di kalangan sahabat. Beliau bukan sahabat biasa, akan tetapi beliau dikategorikan sebagai ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah putra daripada Umar bin Khattab. Nah, kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka bersaksi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, lalu mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal-hal ini, bersyahadat, kemudian mereka salat, mereka zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darahnya, hartanya akan terjaga, tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu. Illa bihaqqil Islam, kecuali apabila dia melanggar hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, seterusnya atau selanjutnya hisab mereka kita pasrahkan kepada Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini ada beberapa penggalan hadis di dalam hadis yang 4 baris ini. Kita lihat di sini Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan Allah untuk berperang dengan manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya perang yang terjadi itu, yang terjadi di zaman Nabi SAW bukanlah perang dengan tujuan untuk membunuh manusia. Makanya tercatat di dalam sejarah bahwasanya perang yang paling minim korbannya itu adalah perang di zaman Nabi. Harusnya itu perang yang paling banyak korbannya. Tapi uniknya, perang yang dilakukan atau yang terjadi pada zaman Nabi SAW itu perang yang paling sedikit korbannya. Misalnya kita lihat perang Badar. Hanya beberapa, tidak banyak korbannya. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang artinya jumlah yang kecil. Perang yang pasukan kaum muslimin 300, kemudian orang kafir jumlahnya 1000, tapi korbannya cuma 70 orang. Itu kan sangat minim. Kemudian perang Uhud juga begitu, jumlahnya tidak banyak. Perang Khandaq yang terjadi itu bahkan hanya beberapa orang saja yang terbunuh.
Ini menunjukkan bahwasanya tujuan perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah tujuan untuk membunuh orang. Tapi tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar Islam itu diperhitungkan dan disegani. Bahkan kita lihat di dalam penaklukan kota Mekah, yang Rasulullah pada saat itu membawa 10.000 pasukan ke Mekah, tidaklah terjadi pembunuhan dan tidaklah terjadi perperangan yang hebat. Orang-orang kafir yang di Mekah itu yang selama 21 tahun telah memerangi Rasulullah, merencanakan untuk membunuh Rasulullah selama 21 tahun. Ketika Rasulullah sudah menguasai mereka, sudah bisa menangkap mereka, lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, kira-kira menurut kalian saya akan apakan kalian? Begitu Pak, namanya juga orang menang. Udah ditangkap, istilahnya udah diikat-ikat, kira-kira mau saya apakan kalian ini? Kemudian kata orang Mekah pada saat itu, akhun karim, engkau adalah saudara kami yang berhati mulia. Ibnun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia. Kemudian ayah engkau juga mulia. Kemudian kakek engkau juga berasal dari kalangan orang yang mulia. Maksudnya orang Arab ini apa? Artinya kalau orang itu berhati mulia, dia tidak mungkin dendam. Orang yang dendam itu cuman orang-orang yang punya hati yang buruk. Dan hati yang tercela. Makanya kita lihat ketika orang-orang itu ditanya oleh Rasulullah, kira-kira kalian ini menurut pendapat kalian saya mau apakan kalian? Dikatakan anta akhun karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia. Ayah engkau juga orang mulia dan kakekmu juga orang mulia dan kakekmu adalah terkenal orang-orang yang mengurus Ka'bah dan orang-orang yang mengurus orang yang pergi haji zaman itu. Karena Ka'bah ini sudah dimuliakan orang dari zaman jahiliyah. Orang pergi ke Ka'bah itu disebut berhaji, karena haji itu artinya ziarah, mengunjungi. Tapi haji yang dalam pengertian syariat, dalam pengertian istilah syariat tentu ibadah yang dimulai dari ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul dan seterusnya menurut istilah syar'i. Tapi kalau menurut istilah lughawi secara bahasa, haji itu artinya ziarah. Ya, makanya kalau di Aceh itu ada satu tempat namanya Salah Haji. Ya, di Aceh Tamiang. Salah Haji. Takutnya dulu orang salah pergi haji lewat situ. Mau pergi haji ke Makkah, malah pergi ke Aceh Tamiang. Makanya dibilang Salah Haji. Jadi haji ini maknanya ziarah, mengunjungi. Secara harfiah, secara bahasa. Nah, ketika mereka sudah dilakukan seperti itu, kemudian Rasulullah berkata, kira-kira aku apakan kalian? Aku apakan kalian? Engkau sahabat kami yang mulia, saudara kami yang mulia. Kemudian kata Nabi, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua karena kalian semua telah aku merdekakan, telah aku bebaskan. Enggak ada tujuan balas dendamnya dalam perang itu. Kalau ada tujuan balas dendamnya, udah puas itu mau balas dendam. Tapi memang Rasulullah SAW di dalam berdakwah menyampaikan Islam ini tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Untuk menegakkan Islam, bukan tujuan kepribadian, masalah gengsi dan lain sebagainya. Akan tetapi tujuannya jelas kenapa orang melakukan perang itu adalah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tujuannya itu. Tujuannya hanya untuk Allah dan Rasul. Makanya setiap ada kata-kata jihad fi sabilillah di dalam Al-Quran, itu selalu ada kata-kata fi sabilillah.
Setiap ada kata perang dalam Al-Quran atau ada kata jihad, kata setelahnya itu selalu fi sabilillah. Maksudnya apa? Supaya jelas ini perang untuk apa? Ini perang untuk membela siapa? Ini perang diniatkan untuk cari apa? Makanya ditegaskan bahwasanya tujuannya itu fi sabilillah, untuk cari ridha Allah. Jangan salah niat. Makanya ini satu hal yang unik di dalam Al-Quran, kata ulama, setiap menyebutkan kata jihad selalu di situ ada kata fi sabilillah. Bukan fi sabili fulus, ya. Bukan fi sabili apa? Wanita. Bukan fi sabili pangkat dan jabatan, bukan itu. Tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu batasnya. Kalau terjadi misalnya di dalam perang, orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, udah nggak boleh dia ganggu. Tidak boleh diapa-apain lagi. Karena memang batasnya hanya sampai di situ. Makanya ada kisah daripada Usamah bin Zaid yang ketika musuhnya ketika saling tebas dan ternyata pedang musuhnya terpental dan dia terjatuh. Sama Usama ditaruh di pedangnya di lehernya begini. Kemudian begitu mau ditusuk, dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap ditebas sama dia. Tetap ditebas sama dia. Akhirnya ini menjadi hal yang heboh di kalangan sahabat. Lalu sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pada saat itu marah besar. Dan bertanya kepada Usama, Usama, kenapa engkau membunuh orang yang telah bersyahadat? Kemudian kata Usama, wahai Rasulullah, dia bersyahadat karena takut dengan pedangku. Bukan murni dari keimanannya. Bukan murni karena dia ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi, hal syaqaqta an qalbi. Apakah kamu telah membelah dadanya? Kamu tahu isi hatinya? Dari mana kamu tahu ucapan-ucapan kamu ini? Atas dasar apa kamu berkata seperti ini dan begitu? Makanya kadang-kadang memang dalam Islam ini kita hanya disuruh untuk menghukumi orang secara zahir. Pokoknya secara zahir ini orangnya baik, dia melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, sudah, itu orang baik. Gak usah di kita, nanti kita katakan, oh kayaknya ini fulan ini agak beda. Fulan ini kayak agak begini. Fulan tuh agak kayak begitu. Gak usah kita, masalah hati orang tuh tidak bisa dinilai. Takutnya nanti kita lihat orang, oh itu pasti maksudnya begini. Oh kalau yang ini kayaknya begini. Oh kayaknya yang itu tuh, kayaknya begini tuh. Akhirnya jadi ahli tafsir, Pak. Ahli tafsir. Nafsirin isi hati orang. Itu kan susah banget itu. Makanya hal-hal yang begitu, kita tidak disuruh untuk mencari lebih dalam. Pokoknya secara zahir dia bersyahadat, dia muslim. Makanya di akhir hadis ini disebutkan, wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya itu nanti kepada Allah, bukan kepada kita. Maksudnya kalau dia sudah bersyahadat, udah nampak secara zahir dia sebagai seorang muslim, sudah kita hukumi dia muslim. Masalah dia di belakang kita mau bicara apa, atau bersikap seperti apa, kita nggak ambil pusing. Kenapa? Karena yang menghisab dia, yang mengkalkulasi amal soleh dia dan isi hati dia, itu Allah. Makanya bunyi hadisnya, wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya kembali kepada Allah. Karena kalau jadi ahli tafsir susah, Pak. Menghukumi orang dari niat orang. Ini satu pekerjaan yang sangat susah dan tidak ada yang bisa melakukan itu. Makanya kalau kita lihat surat At-Taubah, itu seluruh bentuk perilaku orang munafik, gerak-geriknya, omongannya, itu semua dibongkar Allah.
Dalam surah At-Taubah itu, Pak. Sampai-sampai orang munafik di Madinah itu ketakutan. Kata beliau gini, jangan-jangan semua yang kita buat ini sudah disebutkan Allah dalam Quran. Gerak-gerik, tingkah laku, omongan, pembicaraan mereka, diskusi mereka, semua disebutkan Allah dalam Quran, cuman tidak disebutkan namanya. Cuma disebutkan dalam Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata begini. Di antara mereka ada yang bersikap seperti ini. Di antara mereka ada yang melakukan ini. Tidak disebutkan nama. Tapi semua orang munafik di Madinah merasa itu. Oh, ayat ini saya, ayat ini fulan, ayat ini fulan. Ketahuan semua. Terbongkar semua rahasia orang-orang yang ada di Madinah itu. Dan Rasulullah tahu. Si fulan munafik itu Rasulullah tahu. Dan list nama-nama orang munafik itu sudah dikasih tahu oleh Rasulullah kepada Huzaifah. Wahai Huzaifah, kamu ingat-ingat ya, nama orang munafik itu fulan. Disebutkan oleh Rasulullah. Tahu orangnya, masih hidup, ada di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Umar pada saat itu datang kepada Huzaifah dan bertanya, wahai Huzaifah, kira-kira saya ada nggak nama saya disebutkan Rasulullah bagian daripada orang munafik? Coba. Orang sekelas Umar bin Khattab aja itu takut. Jangan-jangan saya nanti kategori munafik pula ini. Kemudian kata Huzaifah, ini sebenarnya rahasia. Sesungguhnya engkau tidak masuk dalam kategori nama-nama yang disebutkan Rasulullah sebagai orang munafik, tapi selain engkau aku nggak jamin. Artinya nggak usah ditanya lagi yang lain. Pokoknya kalau kamu iyalah saya jawab. Ya, nanti datang orang semua kepada Huzaifah repot juga. Harus dibendung. Nah, jadi yang pertama di sini adalah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat udah, kita perlakukan dia sebagai seorang muslim. Datang orang misalnya non-muslim datang ke masjid ini. Pak, saya mau syahadat, Pak. Datang diantar pacarnya. Ya kan ya? Sering begitu, Pak ya? Diantar pacarnya. Nah, mungkin batin kita ini muslimah yang antar. Ini jangan-jangan dia bersyahadat supaya dapat sertifikat dari Islamic Center sebagai modal untuk menikahi wanita muslimah. Mungkin ada ada peluang orang berpikir ini kayaknya bersyahadat hanya sekedar untuk menikah. Sudah kita nggak usah ambil pusing tentang isi hati orang. Pokoknya dia bersyahadat, ya sudah dia muslim. Makanya inilah yang satu sikap yang paling mudah bagi kita untuk bersikap sesuai dengan hadis ini, sehingga kita tidak dipusingkan dengan isi hati orang atau menerka isi hati orang. Nah, kemudian yang kedua cirinya setelah syahadat itu adalah wa yuqimus shalah, dan melaksanakan salat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat ini adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama dan ini adalah identitas seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah melaksanakan syahadat, maka yang berikutnya yang harus dilakukan adalah melaksanakan salat. Kalau meninggalkan salat, kira-kira orangnya kafir apa enggak, Pak? Meninggalkan salat dengan sengaja, tanpa sakit, tanpa apapun, kira-kira statusnya orang ini gimana? Kita sholatkan. Nah, ada muslim tapi meninggalkan sholat dengan sengaja. Apakah statusnya masih muslim atau tidak? Nah, ulama di sini ada
ada diskusi-diskusi yang sangat ketat di kalangan ulama. Di antara mereka mengatakan begini, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia tahu sholat itu wajib, tapi malas saja. Kata ulama, ini pelaku dosa besar. Ini orang pelaku pelaku dosa besar. Yang kedua disebutkan ulama, kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ini kafir. Makanya orang itu kalau meninggalkan sholat dilihat dulu apa motivasinya. Kalau dia istilahnya, aduh saya repot lah, males lah, capek lah, tapi dia tahu sholat itu wajib. Nah, ulama berpendapat orang seperti ini adalah orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan dianjurkan dia untuk bertaubat kepada Allah dan melaksanakan sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena membenci sholat, mengingkari kewajiban sholat, nah ini yang bermasalah besar. Ini sama seperti tidak beriman kepada Allah. Mengingkari satu syariat Allah itu sama dengan mengingkari seluruh syariat. Apalagi sholat. Dan itu adalah identitas sebagai seorang muslim. Maka dakwah kita ini, ngajak orang sholat ini belum habis, Pak. Belum selesai. Berapa ribu yang laki-laki baligh tinggal di komplek ini? Dan berapa banyak mereka yang pergi ke masjid di waktu sholat? Ya. Berapa warga sini, Pak? Ada 10.000? Lebih ya? Dan mereka berapa banyak yang datang ke masjid ini? Dalam komplek ini kan ada 3 tempat ya. Ada yang di belakang itu sama yang pojok sana ya. Ada 3. Nah kalau kita kalkulasi 3 itu, berapa sih jumlahnya? Dan berapa mereka yang masih berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat? Tidak sakit, tidak ada apapun masalahnya. Dan bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah? Makanya sebagaimana yang sering kadang saya sebutkan termasuk dalam khutbah Jumat, itu orang yang tidak melaksanakan sholat di dunia, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar dia disuruh sujud di hadapan Allah nggak bisa, Pak. Itu kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, itu tulang punggungnya ini seperti dikasih besi yang sangat besar sehingga dia tidak bisa membungkuk. Makanya disebutkan dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan, Allah menampakkan dirinya. Kemudian orang-orang itu yud'auna ila sujud, diperintahkan mereka untuk sujud. Fala yastati'un, mereka enggak bisa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Pandangan mata mereka tertunduk hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia kata Allah, mereka diperintahkan untuk salat, untuk sujud, mereka enggak mau, padahal wa hum salimun, sedangkan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, Pak, di dunia, enggak ada masalah. Badan sehat, rezeki ada, kondisi juga aman, tak ada masalah. Tapi enggan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, di akhirat disebutkan Allah dalam surat Al-Qalam ini. Nggak bisa sujud, Pak. Padahal kita sudah berada di hadapan Allah. Keinginan terbesar kita di zaman itu, di waktu itu, ya kita bisa sujud di hadapan Allah. Namun mereka-mereka yang enggan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi secara berjamaah, ini sangat-sangat berbahaya. Dan bahkan kalau Ibnu Mas'ud mengatakan begini, bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah itu, kalau menurut beliau kategorinya sesat. Saya sebutkan redaksinya. Kata Ibnu Mas'ud,
'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami rambu-rambu petunjuk. Pokok-pokok petunjuk, rambu-rambunya. Wa inna min sunanil huda. Dan di antara rambu-rambu petunjuk itu adalah as-salatu fil masjid alladzi yu'adzan fih. Melaksanakan salat di masjid yang dikumandangkan azan di situ. Itu petunjuk. Dan kalau kita ngikut itu berarti kita mengikuti rambu-rambu petunjuk yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak orang yang tidak berada di rambu petunjuk itu. Apa kejadian kalau jalan di Jakarta itu nggak ada rambunya sama sekali, nggak ada pelangnya sama sekali? Apa kejadian? Mungkin orang yang hari-hari ke situ, oke lah, nggak ada masalah. Tapi orang yang baru pertama kali, baru kedua kali, jangankan yang dua kali, saya yang udah 10 tahun tinggal tempat ini aja, nyasar di Jakarta, Pak. Itu karena ada lampu ada pelang aja itu masih nyasar. Bagaimana kalau tidak ada pelangnya? Ada saya lihat satu video yang dibuat oleh orang Arab, orang Saudi kalau nggak salah saya. Tentang dunia ini kalau tanpa ada rambu. Jalan nggak ada namanya, nggak ada pelangnya, toko nggak ada tulisannya, gedung juga nggak ada tulisannya. Gimana orang bisa hidup? Ya mungkin zaman dulu karena jumlah bangunan nggak banyak, mereka bisa hafal. Tapi kalau sekarang gimana? Nggak ada kantor ini, nggak kelihatan itu, nggak ada terlihatan banner, nggak ada terlihat apa segala macam. Hidup manusia susah. Nah, orang yang hidup tanpa memiliki rambu-rambu, itu adalah orang yang tidak sholat itu, Pak. Kasihan itu. Kita tidak mencela, kita tidak ngejek. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah memberikan pengetahuan, memberikan pencerahan kepada mereka. Ayo kita sholat, supaya kita hidup di atas rambu petunjuk, di atas hidayah, di atas petunjuk Allah. Karena hidup di atas hidayah dan petunjuk Allah itu nikmat. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Dan nggak boleh kita celah-celah caci maki orang, itu bukan solusi. Karena kata ulama, dakwah itu solusi, bukan masalah. Ya. Artinya dakwah ini harus jadi solusi, jangan sampai menjadi sumber masalah. Itu nggak boleh. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar pun kata para ulama, ketika orang melakukan nahi mungkar itu harus bisa secara global, dia bisa memastikan tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Artinya kalau ini saya ingkari, insya Allah akan jadi solusi, bukan jadi masalah. Jadi berapa banyak orang yang di zaman ini meninggalkan sholat, apakah dengan malas ataukah dengan sengaja? Jumlahnya sangat banyak. Alhamdulillah orang Islam ini sudah 1,5 miliar katanya. Atau mungkin lebih. Ada yang mengatakan 1,6 dan seterusnya. Tapi di antara orang yang banyak ini, yang ditanya dulu adalah sholat apa enggak orang itu. Karena itu pertanyaan yang paling mendasar kepada kita. Dan itu hisab yang paling pertama di akhirat nanti. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, selamatlah dia. Kalau sholatnya bermasalah, maka ibadah yang lain pun dianggap bermasalah. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di masjid-masjid tertentu tidak ada bedanya antara sholat 5 waktu dengan sholat Jumat. Ada tempat-tempat tertentu. Tapi ada juga tempat yang tertentu juga ya. Sholat Jumatnya rame, sholat 5 waktunya hanya segelintir orang. Tapi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu Ustaz Hadir? Surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah, itu At-Taubah ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah
orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa kata para ulama? Kalau engkau melihat orang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang yang datang ke masjid, kata ulama, orang yang datang ke masjid itu diakui kebenaran imannya. Ayat itu sebagai apa namanya ya? Sebagai kabar gembira bagi kita semua. Kalau engkau melihat orang pergi ke masjid dan dia sholat di masjid, maka sungguh ini merupakan sebuah saksi terhadap kebenaran iman yang ada dalam hatinya. Karena kalau sekedar saksi, kan belum tentu benar, Pak. Benar itu kan dibuktikan dengan bukti. Saya bersaksi bahwasanya fulan-fulan begini-begini. Habis itu pertanyaannya, ada buktinya apa enggak? Pada saat kita mengaku kepada Allah, ya Allah aku beriman. Buktinya mana? Ada sholat 5 waktuku. Ada sholat sunnahku. Ada puasaku. Ada ibadahku yang lain. Artinya ada buktinya. Yang bermasalah ini kalau tidak ada bukti. Mudah-mudahan dakwah kita mengajak orang sholat ini semakin hari semakin gencar. Ya, karena tugas kita ya itu yang paling pokok yaitu ngajakin orang sholat itu. Karena kalau orang udah pada sholat, udah ngumpul di masjid, habis itu tinggal diceramain kan gampang, Pak. Kan gitu, Pak ya. Tapi menghadirkan orang itu ke sini, itu kan kerja keras. Membutuhkan kecerdikan, membutuhkan kelihayan, kepintaran, berbagai macam. Makanya ada masjid-masjid sekitar Cibubur nih. Orang berpikir, gimana caranya orang itu pergi ke sini? Tekniknya macam-macam. Dibuatlah grup sepeda, tapi dari masjid. Dibuatlah grup tenis meja. Nanti yang hobi tenis meja tuh datang semua main di sini, ada kawannya. Yang sepeda ya sepeda, yang tenis meja ya tenis meja. Mungkin ada grup yang lain apa. Artinya ada strategi-strategi. Kalau jumlah kita ini segini terus, berarti kita hitungannya orang rugi. Ya. Begitu Pak ya. Kan hari ini kalau bisa lebih baik daripada hari kemarin ya. Berarti kalau dari tahun ke tahun ini nggak nambah, berarti bahaya kita ini. Ya. Berarti harus ada sesuatu yang lompatan-lompatan yang kita lakukan untuk mengajak orang minimal banget untuk sholat. Orang kalau udah sholat di masjid, Pak, nanti kita cerita zakat itu mudah. Mudah itu, Pak. Orang kalau udah datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, kita cerita anak yatim, itu mudah sekali. Tapi nggak pernah datang ke sini, kita cerita anak yatim, dia pelongo-pelongo lihat. Tola ini apa maksudnya katanya. Nggak datang ke masjid, nggak sholat di masjid, kita cerita tentang sedekah. Dia pikir, saya aja masih perlu duit katanya. Kenapa? Karena hatinya belum kena. Makanya dakwah ngajakin orang sholat ini dakwah yang sepanjang hayat. Dan Rasulullah menyebutkan satu orang saja yang sholat, mendapatkan hidayah sholat melalui perantaraan dirimu, maka seluruh pahala sholat dia pun akan mengalir kepadamu. Kita menjadi asbab. Gara-gara asbab kita atau perantaraan kita, ada tetangga kita yang sholat. Alhamdulillah. Dia dapat pahala sholat 100, kita yang ngajak juga dikasih 100 sama Allah. Bukan ngambil pahala dia, enggak. Ya, kalau ngambil pahala dia, aduh repot saya katanya. Tapi dia yang sholat dikasih 100, kita yang mengajak atau sebagai asbab pun dikasih 100 juga. Makanya ini satu makanya termasuk khutbah Jumat itu penting, bicara sholat itu penting. Kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang saya merasa
bosan atau sungkan juga itu cerita sholat terus. Tapi secara realitasnya di masyarakat, di kampung-kampung, di masjid, memang belum terjadi itu. Belum terlihat orang sholat dengan jumlah yang besar. Kadang-kadang kalau itu saya berpikir, ini hari Jumat penuh orang. Hari yang lain ini orang pada kemana ya? Kadang saya berpikir, hati saya ini kadang bertanya-tanya, ini orang kemana ya? Gak pernah kita lihat dia, tapi hari Jumat ada dia. Kalau pulang pun jalan kaki juga, berarti kan rumahnya dekat. Nah ini hal yang barangkali kita pengurus masjid, kita yang mengelola masjid, dan kita ada tanggung jawab dakwah kepada lingkungan kita. Ada tanggung jawab dakwah kepada lingkungan kita, dan tanggung jawab ini satu kehormatan. Ya, bukan kita jadikan sebagai beban, tapi merupakan satu kehormatan. Bagaimana kata Umar bin Khattab, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamihi. Di bumi manapun engkau berpijak, maka engkau bertanggung jawab terhadap keislaman di tempat itu. Kita berpijak di komplek ini, maka Islam di tempat ini kita tanggung jawab. Begitu Pak ya, insyaallah ya. Jadi tanggung jawab kita untuk mendakwahkan supaya orang sholat, insyaallah ini satu tanggung jawab yang besar dan ini tanggung jawab yang mulia. Kemudian yang ketiga, wa yu'tu zakah. Mereka membayar zakat. Mereka menyerahkan zakat. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah, atayati artinya mendatangkan. Artinya mereka bawa. Kalau nggak dibawa, diambil. Kan begitu bahasanya, Pak. Kalau dalam dalam surat Taubah ya, khuz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Sadaqatan tuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka itu, harta zakat itu, supaya membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi redaksi ayatnya adalah khuz. Khuz itu ambil, bukan nunggu di kantor. Ya. Kalau di zaman Nabi teknis zakat gimana? Amil zakat disuruh pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi kemana-mana. Ngapain dia? Dialah yang mengkalkulasi. Kebunnya mana aja, Pak? Saya ada kurma ini, sekian. Dihitung ngebuahnya nih. Nah, nanti dihitung, ini sekian, Pak. Bobotnya, zakatnya sekian. Ambil sendiri. Dia kutip, ambil. Habis itu dibawa ke kantor. Itu amil tuh begitu. Pergi ke sawah gandum. Dihitung sama dia. Di hari panen, timbang. Berapa nih? Sekian ton. Zakatnya 10%, potong bawa. Itu namanya khuz, ambil. Bukan suruh tunggu. Ya. Ada nggak lembaga yang udah berani kayak gini? Mananya duitnya, Pak? Marah mungkin orang, Pak ya. Tapi kita mungkin belum nyampe ke level itu. Sosialisasi kita masih panjang. Tapi kalau kita bilang teknik yang benar, itu begitu. Makanya di zaman Nabi, kalau ada orang yang enggan membayar zakat, di hari panen, udah datang amil. Udah datang amil ke lapangan, udah dihitung tapi nggak dikasih. Hukumannya apa? Kata Nabi, ambil setengah daripada hartanya. Ambil paksa setengah daripada hartanya. Nah, itu kalau ada zaman itu begitu. Itu nanti Bapak bisa lihat di Bulughul Maram. Bab zakat. Itu ada penjelasannya kayak gitu. Bagaimana teknis ngambilnya, mengumpulkannya. Terus kalau orangnya itu tidak mau mengeluarkan, apa yang harus dibuat oleh panitia atau oleh negara? Caranya begitu. Sutira malih. Hartanya dibagi dua. Setengah diambil amil, setengah kasih untuk pemiliknya. Tapi kalau dia kasih sukarela, kasih 2,5%.
Kenapa begitu? Karena itu hak orang. Kalau hak orang tidak dikasih, berarti kita makan hak orang. Makan hak orang berarti kita makan uang orang. Makan uang orang berarti haram. Makanya ini bukan untuk merampok orang, akan tetapi untuk membersihkan harta orang supaya hartanya menjadi manfaat dan berkah. Ya, orang kaya di Indonesia ini berapa persen, Pak? Ada yang membuat penelitian nggak? Atau ada datanya nggak, Pak? Orang yang kaya di Indonesia ini berapa persen? 2%. Oh, itu yang menguasai aset ya. Nggak orang yang mampu lah, orang yang mampu dan mengeluarkan zakat ini berapa persen kira-kira? Banyak tuh. Nah, kalau orang-orang ini mengeluarkan zakat, maka insya Allah negeri kita ini negeri yang makmur insya Allah. Jadi saya pernah diceritain orang, ceritain teman, ada orang punya harta, waktu itu berapa ya dia bilangnya? Kok nggak salah, entah 13 miliar, kok nggak salah. Dia punya uang 13 miliar. Tolong hitung zakatnya, Mbak. Pergi ke masjid, bulan puasa, coba hitung zakatnya, Mbak. Dihitunglah, 13 miliar kali 2,5%. Entah keluar, entah 300 juta, kok nggak salah. Banyak ya, Mbak ya? Iya banyak. Ntar dulu ya, katanya. Pulang nggak balik, Pak. Nah, ini modelnya itu. Jadi dikasih uang banyak itu nggak amanah juga. Ya. Dikira zakat itu 2 juta, Pak. Datang ke masjid ngasih duit 2 juta ke panitia. La ilaha illallah. Ini kewajibannya 300, yang dikasih berapa? 2 juta perak. Berarti ini dia makan uang orang ini. Gimana nggak haram itu? Nah, mungkin husnuzonnya begitu. Alhamdulillah kalau itu. Kadang kadang itu dikasih Allah amanah uang banyak, itu dia nggak amanah ngeluarin zakat, itu repotnya itu. Makanya tidak heran kok diambil Allah lagi. Kenapa kok ambil, kata Allah? Kamu nggak amanah sih. Dikasih sekian kamu nggak kasih full, nggak kasih sebagaimana mestinya. Akhirnya digrogotin lah hartanya sampai habis. Ya, ya memang kalau dihitung sekian miliar gitu kok jadi banyak ya. Nah, 300 juta dapat satu mobil nih, bagus lagi. La ilaha illallah, itu makanya kalau nggak tahu kewajiban dan tidak tahu berkah dari Allah itu, sayang orang-orang seperti ini. Nah, kemudian udah ini ya. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan tiga ini, syahadat, salat, kemudian zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka dan harta mereka terjaga, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil. Makanya Abu Bakar itu sampai memerangi orang-orang Arab yang tidak mau membayar zakat. Sampai diperangi oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar begini, wallahi law mana'uni iqala ba'irin. Seandainya mereka tidak mau menyerahkan tali ikat onta, talinya aja, atau anak onta, kata Abu Bakar, yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah sebagai zakat. Namun setelah Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah wafat, mereka tidak mau membayar zakat lagi, tidak mau menyerahkan anak onta itu lagi, maka kata Abu Bakar, demi Allah aku akan memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah membedakan, karena Allah tidak pernah memisahkan antara zakat dan solat. Kalau mereka berani memisahkan antara solat dan zakat, maka aku akan perangi mereka. Orang punya duit 1 miliar.
Zakatnya berapa? 25 juta, Pak ya? Nah, 25 juta. Kalau punya 1 miliar berarti 25 juta. Kalau yang dikasih cuma 5 juta berarti 20-nya belum dikasih. Belum sah itu. Nah, kalau orang punya 20 miliar, itu berapa zakatnya? 250, Pak ya? Banyak nggak orang punya duit 10 miliar orang Islam? Banyak. Nanti kalau nggak ngerti zakat, tuh kecenderungannya aneh-aneh, Pak. Kenapa? Karena nggak tahu kewajiban. Kecenderungannya aneh-aneh. Pada akhirnya mereka terjebak dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Entah narkoba, entah apa, begitu. Nah, karena itu tadi. Karena uang yang banyak, amanah dari Allah, lalu dia tidak menunaikan amanah itu kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, mudah-mudahan kita ini dikasih uang yang banyak oleh Allah. Ya. Dikasih rezeki yang luas insya Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi muzaki yang baik. Allahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan mengenai hadis yang ke-8 ini. Ada hal yang ingin didiskusikan? Ya. Iya. Jadi satu-satu dulu ya. Jadi mengenai orang munafik ya. Orang munafik di zaman Nabi jelas. Orang-orangnya juga jelas. Dan Rasulullah tahu. Tapi kenapa Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu tidak memerangi orang munafik? Rasulullah berikan satu jawaban aja. Kata Rasulullah, saya tidak mau orang-orang mengatakan kalau Muhammad itu membunuh temannya sendiri. Saya tidak mau dikatakan orang Muhammad itu membunuh orang Islam sendiri. Itu fitnah yang besar. Dan itu malapetaka yang besar. Makanya Rasulullah tidak memerangi mereka. Cuman semua orang Islam itu tahu watak mereka, tabiat mereka, perbuatan mereka, sehingga itu dihindari saja. Tapi dalam muamalah Rasulullah bersikap baik dengan mereka. Kalau bertemu tetap bersalaman, diucapkan salam, diperlakukan dengan ramah, dengan baik. Masalah hati mereka itu dipasrahkan kepada Allah.
Bahkan didoakan oleh Rasulullah. Jadi masalah menghisap hati itu memang berat. Dan itu tidak berani dilakukan. Sampai Rasulullah pun nggak berani melakukan itu dengan alasan saya tidak mau dikatakan orang bahwasanya Muhammad yaqtul ashabah. Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Nah, tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari kita lihat banyak orang-orang munafik ini Islam, bajunya Islam, pecinya Islam, namanya juga Islam. Namanya nama orang Islam. Ya mungkin namanya juga ya nama Islami. Tapi ternyata paling gencar memusuhi Islam. Ada orang begitu. Iya. Wallahu a'lam ya. Kalau cara-cara begitu saya kurang paham. Tapi memang orang munafik ini memang harus diselesaikan. Maksudnya minimal mereka itu diajak berdiskusi. Dipatahkan argumentasinya. Bukan diselesaikan, dilenyapkan ya. Karena itu tidak dilakukan Nabi. Makanya kalau kita lihat, Rasulullah itu tahu banget kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Tahu banget. Dan bahkan banyak ayat yang menceritakan tentang perilaku dia. Tapi dalam muamalah, dibiarin. Bahkan ikut perang pun dibiarin. Ikut perang nggak apa-apa, dibiarin. Ya ikut dalam perang apa yang waktu itu ya? Bahkan dalam satu perang, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ikut, dan di tengah jalan dia berhasil menggembosi setengah pasukan untuk pulang ke Madinah. Ngapain kita ikut sana katanya? Nanti kita terbunuh apa, nggak ada manfaat sama sekali. Mending kita pulang aja yuk katanya. Nah Rasulullah ada setengah jalan ini. Tapi Rasulullah ya sudahlah, orang munafik biarin. Artinya gawat ini, yuk kita berantem dulu sama orang ini yuk. Enggak juga. Pergi-pergilah. Dan ketika meninggal gimana? Ketika meninggal, anaknya datang. Anaknya soleh. Anaknya Islam beneran. Datang anaknya Rasulullah. Tolong, minta baju yang engkau pakai. Minta baju Nabi. Minta baju yang engkau pakai. Untuk apa? Untuk mengkafani ayahku. Karena dia tahu ini baju Nabi barakah, pingin ini dan itu, artinya tolong kasih baju engkau untuk mengkafani ayahku. Dikasih sama Nabi. Dikasih, Pak. Mungkin kalau kita, alhamdulillah kau mati. Tapi ini memang luar biasa. Dikasih, Pak. Kemudian diminta turun ke liang lahat pun turun. Diminta sholat pun ikut sholat. Meskipun setelah Rasulullah mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ditegur oleh Allah. Kata Allah, la taqum ala qabri. Jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Kalau mereka mati, jangan kamu solatkan selama-lamanya. Tapi sebelum ada larangan itu, Rasulullah memperlakukan sebaik-baiknya. Tapi setelah turun larangan itu, para sahabat ya sudah. Ya pokoknya gugurkan kewajiban fardu kifayah aja udah. 1-2 orang cukup, besok udah. Penting gugur kewajiban. Nah urusan orang-orang munafik ini memang sangat besar. Kalau dalam dulu, di Afghanistan, zaman dulu lah, cerita zaman dulu. Ada namanya Abdullah Azzam.
Kata beliau, kalau kamu punya peluru 10, tembakkan kepada musuh 1 aja. Dan tembakkan 9-nya kepada orang munafik di sekitar kamu. Katanya gitu. Kenapa? Karena musuh itu tidak akan berani menghadapimu kecuali karena pengaruh orang-orang munafik yang ada di sekitar kamu. Katanya begitu, Pak. Itu ungkapan yang masyhur pada saat itu. Kata beliau, kalau punya peluru 10, tembakkan kepada musuh 1 aja. Dan tembakkan kepada orang-orang munafik ini 9. Karena musuh itu tidak akan mungkin berani menyerang kamu kecuali atas informasi-informasi yang orang munafik itu sampaikan kepada musuh. Itu Amerika tidak mungkin berani menyerang Irak kecuali ada orang munafik di sekitar Saddam. Dan dulu tidak mungkin Irak itu bisa dikuasai oleh Mongol zaman tahun 600 Hijriah kecuali ada namanya Abdullah Al-Qami, orang Syiah munafik yang berada di dekat khalifah pada saat itu. Dialah yang surat menyurat dengan Mongol itu, dengan memberi informasi kelemahan pasukan, kelemahan raja, di mana dia sembunyi dan lain sebagainya. Begitu masuk Mongol itu langsung dapat khalifah ini. Hartanya diambil dan dibunuh semua orang-orang menteri-menteri, semua dibunuh semua, kecuali khalifah itu disisakan 1 khalifah. Supaya dia menunjukkan di mana hartanya yang disembunyikan. Apakah di dalam istana atau di luar istana. Akhirnya Abdullah Al-Qami yang munafik itu tadi, yang Syiah itu tadi pun dibunuh sama Mongol itu. Katanya kawanmu yang hari-hari sama kamu aja kamu hianati, apalagi saya katanya. Yang akhirnya memang pengkhianat itu akan dihianati. Konsepnya itu. Ya. Pengkhianat itu akan dihianati dalam waktu dekat atau lambat. makanya orang munafik ini payah, Pak. Ya. Ya, itu berat itu. Tapi itulah bahwasanya saya pernah membaca itulah cerita tentang pembahasan tentang orang munafik itu. Pokoknya untuk memperdalam soal ini baca surat At-Taubah sama surat Munafiqun. Ya, ada surat namanya Munafiqun. Gawat benar ini ya, surat Munafiqun. Kemudian tadi masalah zakat sampai lupa, Pak. Nah. Oh ya, tadi korupsi apa gitu ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Jadi membersihkan ini adalah membersihkan harta dari dari hak orang. Satu, membersihkan harta dari hak orang. Kemudian membersihkan harta, barangkali ada sesuatu yang kita dapatkan itu dengan kategori kurang sempurna lah cara kita mendapatkannya. Dari sisi adab, dari sisi akhlak, barangkali. Sehingga itu bisa dibersihkan. Mungkin ada omongan, atau mungkin celetukan, atau ajakan yang berlebihan, sehingga orang jadi tertarik padahal nggak pingin beli, kan begitu. Nah, adapun harta yang didapatkan dengan cara yang jelas-jelas haram, itu nggak bisa dibersihkan. Nggak bisa. Walaupun dizakati, walaupun dihajikan atau diumrohkan. Nggak bisa. Karena syarat untuk melaksanakan ibadah itu harus berasal dari harta yang halal dan thayyib. Ya, halal dan thayyib itu syarat untuk melaksanakan ibadah dengan harta. Kenapa? Karena dalam hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba.
Allah itu bersih, suci. Dan Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang bersih dan suci. Kalau harta didapatkan dengan cara syubhat, dengan cara yang nggak jelas halal atau haram, atau bercampur di situ halal dan haram, ada 50%-nya halal, 50% lagi juga kayaknya haram. Nah, yang diterima oleh Allah itu adalah harta yang benar-benar kita dapatkan dengan cara yang halal. Secara total. Misalnya ini ada katanya apa nih? Apa ada fee? Ini fee apa? Atas dasar apa? Kira-kira benar nggak cara mendapatkannya? Nah itu kita yang ngerti lah itu. Ini katanya hadiah, tapi hadiahnya kamu harus dukung saya ya katanya. Ini hadiah apaan nih kalau begitu caranya? Jadi, nah hadiah-hadiah yang nggak jelas kayak gini ini harus kita hati-hati. Karena kalau uang nggak jelas itu nggak bisa dipakai buat apapun, Pak. Nggak bisa dipakai buat apapun. Buat belanja di rumah haram. Dikasih orang tua juga haram. Dikasih ke masjid juga nggak ada nilainya. Disimpan jadi penyakit. Terus gimana tuh? Makanya fatwa ulama tentang uang haram itu apa? Pokoknya kamu berlepas diri dari uang itu. Entah kamu taruh mana terserah. Misalnya taruh di masjid. Kasih tahu, Ustadz ini uang haram. Iya, nggak apa-apa. Dari mana Bapak dapat uang haram? Pak, ini uang haram. Ustadz, ini uang haram. Ini saya dapat dari uang riba, Ustadz. Nilainya sekian. Nggak apa-apa, ini bisa dipakai untuk kepentingan umum. Untuk sedot WC, untuk bersihin selokan. Tapi bukan untuk dipakai untuk ritual ibadah ya. Nggak boleh untuk beli karpet, untuk beli AC, nggak boleh. Jadi dipakainya untuk sesuatu yang sifatnya di luar ibadah dan itu sifatnya bukan pribadi, tapi untuk umum. Banyak itu orang bilang ke saya, Ustadz ini ada uang haram 5 juta. Terus saya bilang lagi, Ustadz ini ada subuhat. Fi subuhat ini Ustadz katanya. Ini ada 3 juta. Macam-macam orang bilang begitu. Tapi saya catat ini yang haram sekian, yang subuhat sekian. Akhirnya kita pergi ke daerah-daerah itu, ke pelosok-pelosok, kita bangunin toilet aja, nggak bangun yang lain. Khusus urusan itu. Nanti datang ke Ustadz ini, Ustadz ini uang haram nih, uang riba nih. Buat apa nih? Buat memperdalam septic tank, nggak apa-apa. Atau ada selokan yang mampet tuh digali apa. Atau nanti uangnya banyak ini. Misalnya ada 50 juta, ada 100 juta. Ini uang haram semua nih. Nah, pergilah ke mana? Ke pinggiran-pinggiran Bekasi, kemana itu yang membutuhkan apa? Sarana umum, toilet dan lain sebagainya. Hah? Nah, sumur jangan ya. Urusan toilet aja lah. Karena ini Pak, karena wilayah-wilayah tertentu, masalah sanitasi ini menjadi proyek orang di luar sana untuk memikat orang supaya ditarik ke agama mereka. Makanya kalau ada bunga bank, ambil Pak. Jangan dibiarin. Ke Bapak hitung, ini pokok uang saya ini sekian. Sisanya itu riba. Ambil ribanya itu, bawa ke masjid, dan akadnya jelas, ini uang riba. Kalau pergi ke kota wisata, itu ada kotak khusus uang riba. Ya, Masjid Darussalam. Kalau Bapak perhatikan. Ada kotak uang riba dan syubhat. Kalau dia sungkan mungkin bertemu dengan panitia, ada kotaknya situ, campakkan situ. Campakkan situ. Nah, karena begini Pak, mereka kalau iktikaf bulan Ramadan, itu bisa 5.000 orang iktikaf di situ. Dan pasti mereka memerlukan menyewa toilet yang di truk-truk itu loh, di bis-bis, di apa itu. Nah, jadi untuk uang sewa itu diambil dari uang yang nggak jelas tadi, uang riba-riba itu. Khusus jurusannya ke sana. Nah, jadi jangan dibiarkan uang di bank itu, uang pokok saya ini yang benar uang saya sekian. Sisanya ini nggak jelas. Ambil uang itu, berikan untuk
kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Bukan dikasih ini untuk toilet di rumah antum, nggak boleh. Itu pribadi berarti. Jadi dikasihnya ke toilet tapi untuk kemaslahatan umum. Jadi uang yang boleh dipakai untuk ibadah itu, untuk haji atau umroh, atau untuk zakat, itu harus uang yang sehat, yang halal dan thayyib. Kalau nggak jelas, nggak boleh, nggak diterima. Oh, kalau naik haji dari uang suap, nggak diterima hajinya, ulang lagi besok tahun lagi. Kalau haji dari uang korupsi, nggak terima hajinya. Mending cari uang yang benar-benar insya Allah ini murni dari uang hasil saya yang halal. Dengan uang inilah saya mau pakai untuk ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah udah kasih tahu, innallaha thayyib. Allah itu suci dan bersih. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih dan suci. Jadi yang nggak jelas menurut kita nih, ini kayaknya dalam penghasilan selama ini ada uang nggak jelas. Dikalkulasi sama dia sekian-sekian. Datang ke Ustadz Haidir, Ustadz, ini kayaknya meragukan, syubuhat ini. Silahkan dipakai untuk kepentingan umum. Gak apa-apa, Pak. Dan banyak orang yang juga yang bilang ke saya begitu. Dan ada masjid tertentu yang sudah memfasilitasi itu, nggak apa-apa. Mungkin ada kotak riba, nggak tahu kita orang Raffles banyak. Nah, kalau dan Hah? Wallahu a'lam bisa jadi. Jadi memang masalah umat ini masih banyak, Pak. Jadi peran dakwah masjid, musola di sekitar ini memang harus ambil peran yang besar. Dan insya Allah semua ikhtiar itu ada pahalanya. Insya Allah. Allah a'lam bishawab. Ada hal lagi? Udah atau udah siang? Tafadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhal. Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Eh, mengakrabi jamaah ini memang penting. Jadi ada orang-orang atau ada jamaah itu yang masuk ke masjid itu dalam kondisi yang ringkuh gitu Pak. Nggak enak gitu rasanya. Itu ada Pak. Jadi dia datang ke masjid itu dia lihat kanan, kiri, kira-kira gimana gitu. Ada orang seperti itu. Dan ketika ditanya kenapa antum udah berapa lama nggak kelihatan di masjid, saya sungkan katanya. Gak enak saya katanya.
Itu jadi enggak, kita juga enggak buat apa-apa juga kepada dia. Artinya dia sendiri yang merasa tidak enak. Nah, itu ada memang orang-orang seperti itu ya, barangkali memang diperlukan muamalah yang baik dari kita yang ada di dalam ini. Karena memang benar ada beberapa jamaah itu yang memang merasa masjid ini tempat yang istimewa banget dan orangnya istimewa banget kecuali dia gitu perasaannya. Jadi perasaannya Pak ya. Ini orangnya ini Masya Allah soleh-soleh, Insya Allah udah benar gitu. Mantep-mantep, hebat-hebat gitu. Kecuali dia. Nah perasaan minder itu, perasaan yang ada pada dirinya itu barangkali kalau kita ada muamalah yang baik, mungkin ada pendekatan, itu akan terkikis. Ya, teknisnya masing-masing lah itu. Bagaimana kira-kira kita dapat celah dan kita bisa masuk ke sana. Supaya dia tidak merasa asing di masjidnya sendiri. Apalagi di kompleknya sendiri merasa asing di dalam masjidnya, itu kan satu fenomena yang kasihan kalau kita lihat orang kayak gini. Dan ada waktu itu saya jamaah bilang begitu, saya sungkan Ustaz katanya, saya nggak enak. Nggak enaknya di mana? Lebih nggak enak kalau kita nggak pergi masjid ya. Harusnya kan begitu ya. Tapi itulah orang perasaannya beda-beda dalam hatinya. Kemudian zakat usaha ini bagaimana? Kalau zakat, konsepnya zakat itu tidak ada dua kali zakat dalam satu harta. Rumusnya begitu. Artinya kalau sudah pernah kita keluarkan, ya sudah selesai. Untuk tahun itu sudah selesai. Nggak ada. Ya tidak ada. Nah, kalau pajak, nah zakat sama pajak, ini kalau misalnya kita ambil jalan tengah, kan zakat itu bisa mengurangi pajak Pak ya. Bisa mengurangi pajak, itu jalan tengah. Tapi kalau orang bayar pajak aja, tidak bayar zakat, kira-kira menggugurkan kewajiban apa tidak? Tidak. Karena zakat itu adalah syariat. Dan pada saat kita mengeluarkan zakat, niatnya adalah untuk melaksanakan syariat. Kalau masalah aturan negara itu lain lagi. Ya, berarti itu jurusannya suatu hal yang berbeda. Kalau zakat mustahiknya jelas. Kalau pajak mustahiknya nah, jadi itulah perbandingannya ya. Jadi memang zakat itu ada mustahik tersendiri dan ada waktunya, ada haulnya, dan dia hanya berlaku sekali untuk satu harta dalam setahun. Ya, misalnya hasil usaha tahun ini misalnya 1 miliar misalnya. Lalu kita keluarkan 25 juta sebagai 2,5%-nya. Udah selesai. Nah, terus di tabungan kita uang itu sudah nggak ada zakat lagi itu. Nggak ada zakat lagi. Ya. Tapi uang yang 1 miliar yang dalam tabungan ini, kalau nyampe lagi di tahun depan, kena zakat di tahun depannya. Bukan di tahun yang sama. Berarti di tahun depannya ada zakat dari tabungan kita dan ada zakat dari usaha. Karena diputar. Tapi hitungannya tahun, bukan dalam di tahun yang sama, enggak. Satu kali dalam setahun saja. Nah, kemudian kalau Fir'aun ini bagaimana? Ya. Apakah dia karena sukses menjalankan profesinya atau tugasnya sebagai pemimpin atau sebagai tokoh di zaman itu, lalu dia masuk surga dan lain sebagainya. Itu kalau dalam akidah kita bahwasanya orang masuk surga itu syaratnya beriman kepada Allah dan beramal soleh. Itu syaratnya. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak termasuk itu. Dan Fir'aun itu berkuasa 300 tahun, Pak. Saking lamanya dia berkuasa, dia merasa tidak akan mati dan dia merasa kekal. Makanya dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa dia
Jadi 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 akibat kelamaan memimpin itu akhirnya merasa diri kekal dan bisa jadi Tuhan. Makanya nggak boleh lama-lama ya. Sesuai jatah aja lah. Karena ini juga saya melihat ya, bukan hanya jabatan negara ya, jabatan sosial aja. Kalau lebih daripada 10 tahun itu jadi agak baper orangnya. Jadi memang ya sudahlah. Digilir ya. Biar saya kan tokoh, saya kan udah senior, saya kan nggak harusnya dibeginikan, harusnya dibegitukan. Itu efek dari kelamaan memimpin. Nah, mudah-mudahan ya bisa lebih baik lah. Jadi pemimpin ini salah satunya dalam sejarah yang mengaku diri sebagai Tuhan, itu salah satunya Firaun. Dan itu udah paling parah itu, Pak. Bukan hanya musyrik, tapi levelnya udah naik kepada rububiyah, sudah sampai kepada ketuhanan, yaitu mengaku diri sebagai Tuhan. Dan ini apa namanya dosa dosa besar yang paling besar lagi, dari puncaknya dosa besar. Dan Rasulullah sebutkan gini, orang tidak sholat itu akan dibangkitkan dengan Firaun, dengan Haman. Haman ini menteri pembangunannya Firaun. Ya. Ya. Jadi dibangkitkan dengan Firaun, Haman, kemudian yang ketiga Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini tokoh munafik di zaman Nabi. Jadi kalau nggak sholat, itu dibangkitkan dengan Firaun, dengan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kalau kita bangun dari kubur, Pak, kita lihat nih, samping kanan kiri ada imam masjid, ya, ada jamaah pengajian subuh, Masya Allah itu nikmat rasanya itu. Tapi kalau kita lihat kanan kiri, la haula wala quwata illa billah. Gitu udah, aduh ini udah belum apa-apa kita udah serem duluan. Nah, yang tidur pun dapat pahala, ya. Nah, itu ada hadisnya. Jadi kata Nabi, ada malaikat-malaikat itu yang kerjaannya itu mencari orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Kerjaan malaikat itu cuma nyari itu aja, Pak. Ketika nemu majelis ilmu itu, malaikat itu berteriak kepada kawan-kawannya yang lain, malaikat yang lain. Hai, hai, sini banyak ini katanya. Kemudian Rasulullah bertanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini ada kawan saya datang ke masjid bukan untuk cari ilmu, tapi untuk kepentingan dunia. Entah menagih hutang, entah apa, tapi duduk situ. Kata Nabi, dia tetap mendapatkan pahalanya. Tuh. Jadi walaupun tidur macam ini sampai pulas, tuh, ya, sampai berbaring itu, nah, itu insya Allah juga dapat pahala. Ya. Mana tahu nanti kalau keluar dari sini jadi singa mimbar, itu kita nggak tahu. Ini singa lagi tidur, Pak. Kalau udah keluar baru bangun dia. Ya kan ya. Singa itu kalau di kandang kan tidur dulu. Nanti kalau udah keluar dari pesantren ini insya Allah baru mengaum dia. Ya, insya Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oh, ada lagi. Ya. Iya, pekan yang lalu saya dikonfirmasi udah malam. Subuh baru saya lihat HP. La haula wala quwata illa billah. Jadi baru dikonfirmasi entah malam, jadi baru saya lihat beritanya itu subuh. Jadi saya udah kayak jadi saya aduh kayaknya udah nggak sanggup deh kalau mepet-mepet gini. Kan perlu ke toilet dulu, perlu persiapan. Jadi habis waktu takut jamaah kelamaan, jadi akhirnya saya putuskan tak hadir. Gak ngapa-ngapain juga, di rumah aja. Tapi karena lihat konfirmasi kelamaan. Tapi
Yang tadi udah 3 kali konfirmasi, ini insya Allah ingat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.